Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, amin, amin. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dimanapun berada. Semoga kita semua selalu kompak utuh bersatu. Kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menyebarkan, menegakkan, membela Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kita sama-sama ketahui bahawa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor telah menimba berbagai macam ilmu pengetahuan di tanah suci Makkatul Mukarramah, di Masjidil Haram selama 5 tahun, di Madrasah As-Salatiyah Makkah selama 7 tahun. Artinya beliau 12 tahun menimba berbagai macam ilmu pengetahuan di Makkatul Mukarramah. Setelah 7 tahun menamatkan studinya di Madrasah As-Salatiyah Makkah, beliau ingin tinggal 1 tahun lagi untuk memperdalam berbagai macam ilmu pengetahuan, karena merasa masih sangat kurang sekali. Akhirnya beliau itu meminta kepada guru besar beliau untuk tinggal selama 1 tahun lagi di Makkatul Mukarramah. Namun guru besar beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Mashad tidak mengizinkan beliau tinggal walaupun 1 tahun lagi, karena lebih wajib kita itu mengamalkan ilmu disebabkan karena keadaan umat di kampung halaman Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sangat jauh dari agama, disebabkan karena paham-paham yang berbagai macam merusak pikiran umat pada masa itu. Akhirnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor mengikuti saran dari guru besar beliau. Pendek cerita, setelah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendapat saran dari guru besar beliau, beliau langsung pulang ke kampung halaman beliau. Setelah beliau sampai di kampung halamannya, beliau itu mulai mengajar masyarakat, mengajarkan kepada masyarakat berbagai macam ilmu pengetahuan yang telah diperoleh atau yang telah dituntut di Makkatul Mukarramah selama 12 tahun itu.
Namun melihat kondisi almarhumlah Bapak Maulana Syekh yang hanya sendirian di dalam mengembangkan visi dan misinya, akhirnya orang tua beliau Tuan Guru Haji Abdul Majid menyarankan Bapak Maulana Syekh untuk mencari pasangan hidup. Tuan Guru Haji Abdul Majid itu adalah ayah kandung dari Bapak Maulana Syekh, menyarankan kepada Bapak Maulana Syekh agar ada yang mendampingi beliau di dalam menjalankan visi misinya untuk menyebarkan agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Atas saran dari ayahanda beliau, maka almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar menikah dengan seorang perempuan yang bernama Ummi Hajjah Fatmah. Setelah beberapa tahun menikah dengan Ummi Hajjah Fatmah, lalu Ummi Hajjah Fatmah menyarankan kepada almarhumlah Bapak Maulana Syekh, suami beliau, agar mencari pasangan lagi yang kedua, yaitu Ummi Hajjah Raihan, dengan alasan Ummi Hajjah Fatmah itu agar lebih cepat tersebarnya dan lebih banyak yang membantu perjuangan almarhumlah Bapak Maulana Syekh dalam menyebarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih baik Kanda mencari pasangan lagi. Kalau bisa saya tunjukkan, ada namanya Ummi Hajjah Raihan, putri dari seorang Tuan Guru, yaitu Tuan Guru Haji Badarul Islam, anak dari Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu. Artinya Ummi Hajjah Siti Raihan itu adalah cucu dari Tuan Guru Kiai Haji Umar Kelayu. Atas saran dari Ummi Hajjah Fatmah, istri beliau yang pertama, lalu almarhumlah Bapak Maulana Syekh menyetujui atau menerima saran dari Ummi Hajjah Fatmah tersebut. Lalu pendek cerita, almarhumlah Bapak Maulana Syekh menikah untuk yang kedua kalinya dengan Ummi Hajjah Raihan. Setelah beberapa tahun Ummi Hajjah Raihan itu kawin dengan almarhumlah Bapak Maulana Syekh, lalu Ummi Hajjah Raihan pergi ke Makkatul Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji bersama almarhumlah Bapak Maulana Syekh, namun Ummi Hajjah Siti Raihan itu tidak mau kembali ke Pancor, kampung halamannya. Beliau beralasan bahwa ingin tinggal di Makkatul Mukarramah dan merasa lebih nyaman di Makkatul Mukarramah. Setelah berkali-kali Ummi Hajjah Siti Raihan itu diminta untuk kembali ke kampung halamannya di Pancor, namun Ummi Hajjah Siti Raihan tetap menolak, tidak mau kembali ke kampung halamannya, inginnya tinggal di Makkatul Mukarramah. Karena Ummi Hajjah Siti Raihan itu tidak mengikuti saran dari almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar selaku suaminya, maka di saat itulah diputuskan oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh diceraikan dengan alasan tidak mengikuti saran dari suaminya atau almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancar.
Lalu kemudian Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor kawin dengan Ummi Hajjah Jauhariyah, yaitu ibundanya Ummi Hajjah Siti Rahun Zainuddin Abdul Majid. Ummi Hajjah Jauhariyah itu adalah berasal dari Pulau Jawa, namun beliau tinggal itu di Kelurahan Selong. Dan Ummi Hajjah Jauhariyah pun juga diceraikan oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, tentunya dengan alasan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian juga kawin dengan Ummi Hajjah Adniyah yang berasal dari Kelayu, dan kawin juga dengan Ummi Hajjah Rahmatullah, ibundanya Ummi Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Dan juga yang keenam, beliau kawin dengan Ummi Hajjah Zuhriyah. Namun Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor hanya memperoleh keturunan dari dua istrinya, yaitu Ummi Hajjah Jauhariyah dan Ummi Hajjah Rahmatullah. Artinya di sini bahwa Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh memiliki 6 orang istri, namun 2 orang yang telah dicerai oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin para subscriber atau jamaah kaum muslimin muslimat tidak mengetahui berapa jumlah dari istri Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Dulu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak istri, namun yang kita ketahui cuma beberapa orang. Seperti juga Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor jarang yang mengetahui berapa jumlah istri beliau. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia atau umat Islam itu hanya boleh memiliki 4 orang istri, tidak boleh lebih dari 4 orang istri. Itulah sebabnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh hanya menetapkan 4 orang istri beliau. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk golongan orang-orang yang selalu berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilmu yang barokah, aman dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan merupakan tambahan dari ilmu, karena ilmu keilmuan itu adalah ilmu yang perlu kita pahami dan pelajari. Wallahu a'lam bissawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.